Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Siapa nih yang biasanya tiap hari baca Al-Quran dan berdoa? Nah, di sini udah tahu belum gimana sih adab yang baik gitu. Nah, kalau belum tahu dan kalau misal udah tahu, mari kita simak pembelajaran ataupun materi yang berkaitan dengan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, perlu kita ketahui pengertian Al-Quran sendiri itu adalah membaca atau yang dibaca gitu. Dan Allah menurunkan firman-Nya yang pertama kali dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan memerintahkan manusia untuk senantiasa membaca. Iqra, bacalah gitu. Dan kita harus membaca Al-Quran, membaca buku pelajaran, atau membaca sumber-sumber pembelajaran yang bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki pengalaman seperti itu. Dan berdoa ini memiliki arti yang mana kita mengharap atau meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan adab ini adalah kebiasaan yang harus kita miliki ketika kita melakukan sesuatu. Jadi, adab membaca Al-Qur'an merupakan kebiasaan yang harus kita lakukan ketika kita membaca Al-Qur'an dan juga ketika kita berdoa. Nah, berikut adalah adab membaca Al-Qur'an. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga uh, terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi innamal a'malu binniyah, yang artinya sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau niat kita baik, maka insya Allah akan berujung baik juga. Kalau misalnya niat kita buruk, ya berarti akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah khusyuk, tenang, dan sopan. Dalam membaca Al-Quran, hendaknya menghadirkan hati, konsentrasi, dan ketika membaca Al-Quran harus khusyuk, tenang, dan sopan, berusaha terpengaruh atau terkesan yang sedang dibaca, artinya mendalami dan memahami, menghayati, atau memikirkan sebagaimana tujuan utama dalam tilawah. Ini juga sudah Allah terangkan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berada di tempat suci. Nah, ini nih yang paling penting. Al-Quran itu sifatnya suci. Jadi ketika kita membaca, kita harus dalam keadaan suci. Badan kita suci, tempat yang kita gunakan suci. Maka itu akan merepresentasikan bahwa Al-Quran itu suci. Gimana ya kalau misal membaca Al-Quran di WC? Gimana ya kalau misal membaca Al-Quran ternyata di dapur? Gimana ya kalau misal kita membaca Al-Quran di dekat tempat sampah? Nah, itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Dianjurkan membaca Al-Quran ketika kita di masjid, di kamar mungkin, atau di tempat sholat, di musola, yang mana itu sudah terjamin kesuciannya gitu. Tidak ada najis atau hal-hal yang tidak suci menempel dalam tempat ataupun badan kita. Yang keempat adalah membaca doa isti'adah. Ketika hendak membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim membaca doa isti'adah dengan tujuan untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Gitu. Nah, ini ada juga membaguskan suara. Ketika membaca Al-Quran, kita harus membaguskan suara. Nah, tapi tujuan untuk membaguskan suara ini adalah bukan untuk pengen dilihat sama orang lain, bukan untuk biar orang lain suka dengan suara kita, akan tetapi senantiasa niatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu anjuran ya, karena memang Al-Quran itu harus dibaca dengan baik, harus dibaca dengan tartil, dengan tajwid yang baik, dengan hukum-hukum yang baik, maka kita harus membaguskan suara kita. Kalau misal suara kita nggak bagus gimana Bu? Ya sudah, membaca dengan suara yang kita bisa, akan tetapi dengan tata cara yang baik dan benar, dengan bacaan tartil, dengan bacaan tajwid gitu. Selanjutnya adalah membaca dengan pelan. Nah, ini nih kadang orang-orang tuh kalau misal baca Al-Quran tuh keras-kerasan gitu ya. Apalagi di masjid, di musola gitu. Kayak kenceng banget suaranya gitu. Nah, ternyata kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran yang pelan. Supaya kita tuh menghayati isi dari makna yang terkandung dalam Al-Quran. Dan ini juga menghindarkan kita dari sifat riak
dan sum'ah gitu. Yang terakhir adalah membaca dengan tartil. Nah, ini nih salah satu adab yang harus kita perhatikan ketika membaca Al-Quran, yaitu harus membaca dengan tartil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Artinya dengan tartil, dengan bacaan yang benar, dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada tata cara berdoa atau adab-adab ketika berdoa. Yang pertama, dimulai dengan pujian terhadap Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kita harus memulai berdoa itu dengan memuji Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin. Atau mengucapkan hamdalah, alhamdulillahilladzi, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Lalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Nah, kita tuh harus serius, harus menunduk, mengangkat kedua tangan. Apa tujuannya? Kalau misal kita mengangkat kedua tangan, itu menunjukkan bahwa kita meminta kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, meminta pertolongan, meminta rezeki yang banyak, yang barokah, meminta kesehatan, meminta kelancaran dalam pembelajaran. Nah, itu merepresentasikan kalau misal kita mengangkat kedua tangan, berarti kita meminta kepada Allah. Membaca doa hendaknya khusyuk dan dengan suara pelan. Tidak boleh keras, tidak boleh dengan suara yang lantang, harus dengan suara yang pelan, dihayati, diresapi. Mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Jadi kalau misal berdoa setelah sholat subuh gitu ya, terus habis itu ternyata, besoknya udah dapet nih, doanya udah dikabulkan, ya udahlah besok aku nggak usah berdoa lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh yang tidak boleh dilakukan gitu. Jadi kita tuh harus terus-menerus mengulang doa kita, meminta kepada Allah, meminta pengampunan apalagi ya, supaya, menunjukkan bahwa kita itu berharap kepadanya gitu, tidak pernah putus asa sebagai hamba. Dilakukan dalam keadaan suci. Nah, sama sebenarnya berdoa pun boleh di mana saja dan kapan saja ya, tidak terbatas waktu dan tempat, akan tetapi dianjurkan untuk dalam keadaan suci. Ini memahami makna dari doa yang dibaca. Jadi kalau misal kita membaca bahasa Arab, doa bahasa Arab, kita harus memahami maknanya itu apa sih, artinya itu apa sih, dalam bahasa Indonesia itu apa sih, apa yang kita minta sebenarnya gitu. Pun gitu, kalau misal kita berdoa dalam bahasa Indonesia, itu sangat tidak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Bahkan kalau kita nggak bisa bahasa Arab pun, kita berdoa dalam bahasa Indonesia itu sangat tidak apa-apa gitu. Yang penting kita mengetahui makna atau arti dari doa yang kita baca. Nah, itulah tadi materi tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Tujuan dari materi ini adalah supaya kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam ketika berdoa, ketika membaca Al-Quran, dan itu boleh kita praktikkan dan sangat harus kita praktikkan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.